Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Selalu mengikuti atau selalu mensupport channel Solusi Hutang, saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini itu banyak banget yang bertanya ke saya tentang multiguna HCI, masih tentang Home Credit Indonesia. Ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau nggak sanggup bayar HCI itu gimana, Bang? Ini banyak banget ini pertanyaan seperti ini, makanya saya ulang kembali. Karena rata-rata jutaan orang saat ini menangis terjebak di HCI, itu udah pasti. Anda tidak perlu pungkiri lagi, tidak perlu bersandiwara lagi. Saya yakin Anda keberatan atau sudah kecapean menghadapi debt collector baik dari HCI langsung ataupun dari luar dari HCI yang mengatasnamakan HCI. Ya. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat, saya makin gigih lagi mencarikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Kalau nggak sanggup bayar HCI, gimana Bang? Ini pertanyaan masuk berulang-ulang kali masuk ke saya, bertanya ke saya, ini gimana Bang? Ini gimana Bang? Saya udah nggak mampu lagi Bang, saya udah nggak sanggup lagi. Bunganya besar sekali, dendanya ngeri sekali. Cara penagihan debt collectornya minta ampun, pokoknya serba tidak masuk akal. Ya, puluhan orang bertanya ke saya tiap hari, menyatakan diri dia sudah tidak mampu bayar. Ini hampir loh. Ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu loh? Ya, saya ceritakan sedikit. Ini jebakan bagi diri Anda. HCI telah merancang sedemikian rupa gimana Anda bisa tertarik untuk meminjam di multiguna dia. Padahal awal HCI hadir di Indonesia cuman memperjualbelikan barang melalui kredit, bukan meminjamkan uang. Tapi saking besarnya permintaan dan besarnya peluang untuk meraih untung yang lebih besar, sehingga HCI menerbitkan program barunya multiguna dengan nominal pinjaman yang cukup fantastis, sampai 100 juta. Ya. Tapi dengan suku bunga yang cukup ekstrim juga, sampai 150%. Dan Anda menyanggupi itu. Yang jadi pertanyaan saya itu, Anda sanggup membayar bunga sampai 150% belum lagi dendanya? Hebat nggak itu? Dan sekarang mulailah suatu penyesalan, pencarian sudah mulai sulit, peluang usaha sudah mulai tidak ada, pekerjaan sudah mulai terhenti, masa sulit datang. Dan di sini Anda baru tahu ternyata selama ini duit Anda habis hanya untuk memperkaya mafia dari Home Credit Indonesia. Saya jadi Anda, saya nggak pernah sanggup. Bahkan ngutang di bank yang sudah jelas diatur oleh pemerintah aja atau yang bank-bank nasional aja, saya masih mempertimbangkan segi bunganya. Ya, berapa banyak sekarang itu? 0,5%, 1%, 2%, 15%, 19%, tapi saya masih mempertimbangkan. Tapi Anda 100%, 150%, 300% tidak pernah Anda pertimbangkan. Dan giliran seperti ini, barulah Anda bertanya ke saya, kalau nggak sanggup bayar HCI gimana Bang? Barulah muncul pertanyaan itu hadir di kepala Anda. Setelah apa? Setelah uang sudah tidak ada lagi.
pekerjaan sudah mulai susah, pemasukan dari uang itu sudah mulai sulit, rumah tangga pun sudah mulai srek gitu, udah mulai nggak nyaman, pertengkaran terjadi. Hari ini dikasih uang sama HCI sampai 4 bulan masih lancar, bulan kelima sudah mulai dipersulit. Bulan ke-6 makin sulit, bulan ke-7 tambah sulit, bulan 8 hancur, bulan ke-9 habis, dan saat ini kandas. Stop sudah. Makanya lahirlah pertanyaan seperti ini dari diri Anda. Kalau nggak sanggup bayar HCI gimana bang? Inilah efeknya. Kenapa saya menceritakan seperti itu di awal. Ini efeknya. Sehingga ketika posisi Anda sudah mulai terbawah banget, sudah mulai kandas banget, mungkin yang mau dijual sudah tidak ada lagi, yang mau digadaikan sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau Anda yang berada di perantauan, mungkin sawah di kampung sudah digadaikan, rumah atau segala macam sudah habis, hutang ini tidak selesai. Timbullah rasa kepanikan Anda, atau Anda mulai browsing sehingga menolehlah ke YouTube. Berjumpalah Anda dengan channel Solusi Hutang, dan terbitlah di situ ide buat bertanya, memang dari diri Anda sudah tidak mampu lagi. Jadi dari pertanyaan Anda ini, kalau nggak sanggup bayar HCI gimana bang? Itu nggak ada masalah. Kenapa? Namanya Anda di sini bertanya, kalau nggak sanggup bayar HCI gimana bang? Ini ada kata nggak sanggupnya. Kecuali di sini, gimana kalau kita tidak bayar HCI? Itu beda lagi. Ya. Jadi satu pertanyaan menyatakan diri kita sudah tidak sanggup, apa boleh buat? Ya. Tapi kalau pertanyaan Anda ini tidak ada kata sanggupnya, gimana kalau kita tidak bayar HCI? Mungkin beda lagi jawabannya. Ya. Dan muncul lagi pertanyaan, bang gimana caranya menego pokok di HCI? Pokoknya tim saya menjumpai ratusan chat setiap hari permasalahan tentang home credit Indonesia. Setiap harinya. Permasalahannya tentang dana multiguna. Penerapannya, teroran DC-nya, telepon tidak berhenti-berhenti. Hampir 100 orang lebih setiap hari curhat tentang HCI. Dan itu nominalnya minta ampun semuanya. Minjam 15 juta kembaliinnya 40 juta. Minjam 20 juta kembaliinnya 50 juta. Ngeri semua, mereka sanggup, bayangin. Padahal di awal kan bisa dipertimbangkan. Pinjam segini, ansuran segini, tenor selama ini. Kaliin dulu 1 bulan sekian, kali sepanjang tenor Anda berapa jumlahnya. Jangan sadarnya setelah duit itu Anda habiskan. Duit habis dulu, Anda bertanya ke saya, kalau nggak sanggup bayar HCI gimana? Ya kalau masih ada kata nggak sanggupnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda tanya, kita nggak bayar HCI gimana? Itu beda lagi pertanyaannya. Makanya ini kalau memang sudah menyatakan tidak sanggup, itu nggak ada masalah. Hal yang harusnya Anda lakukan saat ini adalah datangi kantor perwakilan dari HCI. Mungkin tersebar di seluruh kota Anda ya. Kenapa? Karena mereka biasanya pelang-pelang mereka itu berada di counter, di tempat furnitur, pokoknya semuanya yang menjual yang bisa dikreditkan. Itu pasti ada pelang dari home credit. Anda tinggal temui kantor perwakilannya. Setelah itu jelaskan, saya sudah tidak sanggup bayar HCI. Alasannya duit saya sudah tidak ada. Anda mau terapkan resikonya seperti apapun, insya Allah saya siap. Ya. Kita harus gentleman. Jadi kita berani gagal, berani untuk menerima resikonya. Jangan hanya gagal bayar, tidak mampu bayar, tapi tidak mau menerima resikonya. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya, bagaimana kalau kita tidak bayar di HCI atau sudah tidak mampu lagi bayar di HCI, persiapkan diri Anda dengan maksimal dan matang. Hal yang paling pertama Anda lakukan adalah datangi kantor HCI.
Jauh bang dari kantor saya, jauh bang dari alamat saya, jauh bang dari kampung saya. Tunggu debt collectornya datang ke rumah, jelaskan fakta yang terjadi. Jangan main sandiwara ya. Kebanyakan Anda bertanya ke saya, itu kan kebanyakan main sandiwara. Kenapa saya bilangnya main sandiwara? Bang, kalau ada debt collector, kita harus jawab seperti apa bang? Kita harus jelaskan seperti apa bang? Kalau menurut saya nggak usah cari cara, jelaskan fakta yang terjadi dalam hidup Anda. Seperti apa fakta yang terjadi dalam hidup Anda, seperti itu terangkan gitu loh. Kenapa? Karena kita sedang menceritakan yang sebenarnya nantinya. Kita tidak mengarang cerita. Jadi dari awal sampai kemanapun cerita kita sama. Tapi kalau Anda tanyakan sama orang-orang gimana cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah, ini solusinya akan berbeda-beda. Belum tentu cerita yang ditunjukkan orang ini sesuai dengan fakta yang terjadi dalam hidup Anda. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih panik atau yang menyatakan diri dia sudah tidak mampu lagi bayar di HCI, itu tidak perlu stres lagi. Hal yang paling pertama Anda lakukan, kalau memang jangkauan Anda dekat, datangi kantor mereka. Anda tidak akan dipenjara, Anda tidak akan ditahan. Yang penting kita konsisten, kita jelaskan, kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak mampu. Ya, jadi jangan hanya berdiam diri, jangan hanya merasa takut sendiri, takut akan diri Anda, jangan pernah terjadi. Ya, mungkin cuman itu dulu dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Jadi untuk pertanyaan yang seperti ini, kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Ya, yang penting support terus channel Solusi Utang. Semoga channel ini makin berkembang, saya makin semangat lagi mencarikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya.